Ya, selamat berjumpa anak sekalian di dalam pembahasan kita selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari model penyajian data, ya. Yang pertama, jadi yang kemarin kita bahas tentang yang video sebelumnya kita bahas tentang diagram batang. Yang saat ini kita akan bahas tentang diagram garis. Sebenarnya secara prinsip pengerjaan maupun prinsip penggunaan koordinat koordinat ya, diagram garis hampir mirip dengan diagram batang ya. Jadi mencocokkan antara sumbu horizontal dengan sumbu vertikal ya. Kalau misalkan pada contoh di sini kita lihat pada Januari ya, ini kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat gitu ya. Pada Januari ini nggak tahu data berapa atau mungkin cuma rekayasa aja ya. Januari itu 9.800. Nah, kita akan cocokkan pada Januari 9.800. Nah, kemudian Februari pasangannya itu adalah 9.900 dan seterusnya. Nah, kalau kalau diagram batang kita kasih bar di sini gitu ya. Begini. Kalau kalau diagram garis, kita cuma menghubungkan antara titik pertemuan ini ya, titik-titik ini dengan titik yang berikutnya, jadi dikasih garis gitu ya, sana sana terus ke atas gitu ya, dan seterusnya. Ada juga beberapa orang yang menyajikan datanya dengan dua-duanya, jadi ada diagram batangnya ya begini, kemudian tetap dihubungkan dengan garis gitu ya. Jadi memang yang paling awal untuk membuat diagram garis itu dengan membuat tabel frekuensi ya. Ini sekali lagi ini adalah tabel distribusi frekuensi. Tapi kadang-kadang kita sebut saja dengan tabel frekuensi. Membuat tabel frekuensi kemudian dimasukkan ke dalam diagram garis. Dimasukkan ke dalam koordinat begitu ya. Nah, ada juga modelnya yang dua begitu. Oke, ini kayak contoh gitu ya. Ada dua. Jadi tapi dengan warna ya. Jadi yang warna biru itu mewakili laptop, yang warna merah ini mewakili komputer, PC maksudnya ya, yang personal komputer yang pakai pakai CPU besar itu ya. Oke, jadi pembacaannya sama. Jadi pada bulan Januari itu kita lihat ya, yang biru ini mewakili laptop, berarti yang biru berarti yang bawah ya. Berarti 10 ini mewakili yang bawah. 10 ini berarti pada Januari ini apa, penjualan. Oke. Mungkin satu toko penjualannya ya. Laptop sebanyak 10 buah, kemudian pada Januari juga penjualan PC-nya ada sekitar 12. 12. Ini kita nggak usah nanti tabelnya ya, gampang gitu kalau kita mau buat gitu ya. Misalkan ini kita buatnya begini ya. Ini bulan, ini ini bulan, ini jumlah gitu ya. Saya hapus ya coba ya, biar lebih sedikit ada gambaran gitu. Saya kasih begini, ini bulan, ini jumlah. Kemudian saya kasih di sini laptop, ini kemudian komputer ya, kasih tabel gitu. Terus tulis Januari ya, Januari. Laptopnya ada biru, laptop ada 10, komputer ada 12. Kemudian Februari ada laptopnya yang biru ada 15, komputernya ada 8. Maret misalkan gitu ya. Maret laptopnya ada 8, komputernya ada 18. Ya, begitu seterusnya. Bisa kita mau lanjut sampai Desember gitu ya, seterusnya ya. Nah, ini yang model tabel dari grafik. Oke. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B. Pada bulan apa penjualan laptop dan komputer paling tinggi? Dan ya, berarti jumlahnya.
bagian B jumlahnya. Kalau ini kita hitung berapa nih? 22, ini juga berapa ini? 23 gitu ya. Benar ya? 23, kemudian ini 26 total ya. Kemudian ini masing-masing 12, berarti ini 24, ini 25, 26 lagi. Kemudian ini ada 44, ini juga masing-masing 22, ini 44 juga. Kemudian ini 15, 33. 33, ini 30, ini 18, ini 14. Jadi kita lihat walaupun ya 33 benar ya, 20 ya. Jadi terlihat ada dua nih, walaupun ini paling tinggi sekali ya, tapi yang komputernya masih di bawahnya di sini. Jadi ada 2 bulan yang paling tinggi. Penjualan laptop paling tinggi itu bulan Juli dan bulan Agustus. Juli dan Agustus. Pada bulan apakah penjualan laptop paling tinggi mengalami kenaik laptop dan komputer? Oke, laptop dan komputer mengalami kenaikan paling tinggi. Jadi kenaikan paling tinggi ya dari bulan Juli gitu ya. Dari 26 menjadi 44 ya. Jadi bulan Juli. Dari ini kan 22 naik 1, 23 naik 3, 26, 24 turun ya. Naik lagi 1, naik 1, naik sampai 44. Ini berarti naik 18. Ya ini tetap, ini turun, udah turun. Jadi dari bulan Juni ke Juli ya. Dari Juni ke Juli. Jadi paling tinggi kenaikannya. Pada bulan apakah laptop dan komputer terjual sama banyak? Ya ini Juli Agustus ya, sama-sama 44. Oke, baik. Nah, yang berikutnya adalah diagram lingkaran. Nah, ini juga sering sekali tampil ya di TV atau di tempat-tempat yang lain gitu. Oke, kita lihat nanti mewakili ini kalau gini bentuknya presentasi ya. Jadi pegawai negeri sipil nanti diwakili mana PNS ini? 24%. Dapat dari mana nanti kita lihat ya. Oke, jadi yang biru ini pegawai negeri sipil, pegawai swasta segini, ini persentase. Jadi bentuknya seperti pie di dalam lingkaran gitu ya. Jadi kalau di materi lingkaran ini disebut sebagai juring. Ya. Oke, kita lanjut. Pembacaannya biasanya ada keterangan sih biasanya ya. Kalau bukan persen, derajat. Misalkan nanti 25 derajat atau berapa. Oke. Ya, misalkan sekarang ada data seperti ini ya, ukuran sepatu 33, data sepatu siswa ya, ukuran 33 yang pakai 2 orang, 34 4 orang, 35, ukuran 35 3 orang dan seterusnya. Oke, kemudian kita masuk ke dalam bagaimana membuat berapa persen gitu ya. Tadi karena ukuran 33 itu ada 2 orang dan jumlahnya ada 24, maka dibagi gini 2 per 24, jadi 2 dibagi keseluruhan dikali 100%, nanti dapat 8,33% gitu ya. Nah ini akan ditampilkan nanti di dalam pie-nya gitu. Ini kalau bentuk persen. Begitu seterusnya 3 dibagi 24 kali 100%. Jadi dibagi total ya. Jadi berapa persentasi jumlah siswa yang memakai ukuran sepatu 33 misalkan ya, 2 bagi 24 dikali 100%. Nah kalau ininya berubah misalnya jadi 50, maka frekuensi yang dimiliki oleh ukuran sepatu 33 dibagi keseluruhan kemudian dikalikan 100%. Nah itu kalau pakai persentase. Nah kalau pakai derajat gimana? Nah karena
karena jum apa apa besarnya sudut pada lingkaran itu total adalah 360 derajat. Nah, kita kalikan dengan 360 derajat. Jadi sama modelnya, frekuensi dibagi total dikali 360 derajat. Jadi kalau kita perhatikan ukuran 33 ini ya, 33 itu 2 bagi 24 dikali 360 derajat dapat nanti 30 derajat, ukuran 30 derajat. Nah, ini yang disebut nanti sebagai nanti sudut pusat. Sudut pusat nanti kita akan belajar di materi lingkaran. Kenapa disebut sudut pusat? Karena titik sudutnya ada pada pusat lingkaran. Ini titik sudut berada pada pusat lingkaran. Maka disebut sebagai sudut pusat, ya. Jadi besarnya ini nanti kalau misalnya 30 derajat, ya ini tuh 30 derajat. 30 derajat ya. Kalau ini seperti ini 30, besarnya 30 derajat. 45. Nanti kalau kita hitung total 30, 45, 60, 90, 30, 45, 60, ini akan total jadi 360 derajat. Kira-kira begitu pembacaannya. Oke, bagaimana kalau saya tahu derajatnya dan jumlah keseluruhan? Tinggal saya bagikan ini totalnya tadi 24 ya. Saya bagi aja misalkan 60 derajat ini. Jadi 60 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan 24. Nanti saya akan ketemu nilai 4. Ya. Kira-kira begitu, ini kan 1/6, 24 dibagi 6 tuh sama dengan 4. Jadi dibalik gitu ya. Oke. Kita masuk ke ini kenapa sih ya? Oke, soal ya. Dalam satu polling, ini salah tulisnya, terhadap 100 pemirsa tentang acara yang paling disukai pada salah satu stasiun TV, didapatkan data yang disajikan dalam diagram lingkaran berikut, di dalam bentuk persen gitu ya. Untuk persen, kemudian acara apakah yang paling banyak diminati peserta, berapa banyak pemirsa yang meminati, ya bagian nomor 1 ya. Kalau kita perhatikan ya, dari besarnya juring yang dimiliki atau pie yang dimiliki ini yang paling besar. Oke. Dibandingkan dengan olahraga ini kan nggak ditulis ya, tapi kayaknya masih lebih besar ini. Maka kalaupun mau dihitung, saya akan hitung gitu loh berapa persen. Ini kan total 100%. Maka saya akan jumlahkan 13% ditambah 10% ditambah 25% ditambah 15% ditambah 20%. Ini 23 tambah 25 48 6 48 tambah 20%, 68 tambah 15 83%. Berarti ini 100% dikurang 83%. Ketemu 17%. Nah, olahraga itu cuma kebagian 17%. Jadi yang paling besar pasti sinetron ya. Jadi nomor 1 tuh jawabannya adalah sinetron. Kayaknya ini masih betul ini ya. Sinetron. Berapa banyak pemirsa yang meminati gitu ya. Nah, kita bagi gitu ya. Berapa besar jatahnya sinetron gitu ya? 25% dikali berapa pemirsanya? 1000. Nah, ini kan survei ya, jadi nggak diambil semua. Nah, ini kan cukup gampang ya. Berarti ini 25/100 dikali 1000. Nah, tinggal saya coret 2 nolnya. Ini 25 kali 10 ada 250 orang yang meminati meminati sinetron. Oke. Yang kedua, bagian B. Acara apakah yang paling sedikit diminati oleh pemirsa? Berapa banyak pemirsa yang meminati? Nah, kita lihat ya. Ini ada musik 13%, ada kuis 10%, 15, 20, 17 tadi ini 17%. Nah, kita ketemu kuis itu 10%, maka jawabannya adalah kuis. Berapa banyak jumlahnya itu adalah 10% dikali 1000. Nanti dapat 100 orang. Oke. Yang ketiga,
Berapa persen pemirsa yang meminati acara olahraga? Nah, ini kita tadi udah hitung tuh berapa persen ya. 100 dikurang yang lainnya ini. Ya, sisa ketemu 17%. Oke. Berapa orang? Nah, jumlahnya yang meminati itu adalah 17% dikali 1000. Ini sama dengan 170 orang. Ya, kira-kira gitu cara pembacaannya ya. Dan menjawab soalnya. Kita lanjut ya. Ada satu soal lagi. Perhatikan grafik berikut. Grafik di bawah ini adalah informasi tentang volume ekspor nilai ya, sebenarnya nilai ekspor komoditas negara Indonesia atau nilai ekspor ya, karena dalam juta dolar ya. Kemudian ini distribusi. Oke. Dari tahun 1996 sampai dengan 2000 ya, ini datanya begitu. Jadi tahun 96 itu ada nilai ekspor komoditas unggulan itu 20,4 juta dolar. Kemudian 25 tahun 97 naik jadi 25,4, 2098 naik jadi 27,1 juta dolar, kemudian 99 naik menjadi 37,9 dolar, tahun 2000 menjadi 42,6 juta dolar. Nah, itu nilai ekspornya. Nah, distribusinya, tapi ini tahun 2000. Distribusinya tahun 2000, distribusi ekspor. Tahun 2000 itu ada minyak mentah sebanyak 26%, pakaian jadi 14%, teh 5%, kayu 13%, beras, dan seterusnya. Ya, dan ada yang lain-lain. Jadi tidak termasuk dalam model yang ini. Oke, kita masuk ke pertanyaan. Berapa total nilai ekspor komoditas Indonesia dalam juta dolar pada tahun 97? Nah, kita lihat di diagram yang pertama. Di tahun 97 itu ada 25,4 juta dolar US. Jadi jawabannya adalah 25,4 juta dolar. Ya, ini kadang-kadang dalam juta dolar ya. Kalau mau ditulis dengan matematis ya langsung 25 dolar ya. Oke. Nah, itu nilai ekspor komoditas tahun 1997. Oke. Gampang ya. Cuma baca tabel yang itu. Yang kedua, berapa jumlah nilai ekspor beras pada tahun 2000? Nah, ini kita harus lihat ada dua. Total nilai ekspor komoditas tahun 2000 itu adalah 42,6 juta dolar. Itu tahun 2000. Ya. Sedangkan distribusi ekspor tahun 2000 itu beras itu pegang 9%. Jadi nilai ekspor beras tahun 2000 itu sebesar 9% dikali 42,6 juta. Ya, saya nggak tulis dulu juta dolarnya. Nah, ini nanti ketemu nilai 9/100 sekali dengan 42,6, ketemu nilai 383,4/100 ya. Ini saya kalikan, ini kan per 1 ya, jadi 9 kali ini 100 kali 1. Nah, ketemu nanti nilai 3,834 juta dolar. Nah, ini dia. Jadi nilai ekspor beras tahun 2000 itu adalah 3,834 juta dolar. Oke, baik, sampai di sini untuk materi kita. Jadi kita sudah membahas 3 model penyajian data berbentuk tabel. Ya, yang pertama, kemudian yang diagram juga ada 3 gitu ya. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita juga sudah belajar beberapa contoh. Juga ada contoh yang menggunakan 2 model diagram. Baik, saya harap ini bisa membantu. Terima kasih. Tuhan memberkati.